Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus Gembala yang baik. Diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Di dalam ayat 11 saudaraku dari Yohanes 10 firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik," kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu saudara-saudariku, di zaman Alkitab, seorang gembala bukan hanya menjaga domba-dombanya dari jauh, tetapi gembala itu hidup bersama-sama dengan domba-dombanya, berjalan bersama domba-dombanya, dan melindungi domba-dombanya saudaraku dari berbagai macam binatang buas dan juga dari bahaya kalau ada jurang saudaraku. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyatakan kasih, pengorbanannya dan pemeliharaannya kepada domba-dombanya atau kepada umatnya. Dunia juga menawarkan banyak hal saudaraku untuk menggembalakan manusia ya. Seperti apa saudaraku? Misalnya harta saudaraku, uang, jabatan, popularitas, kekuatan manusia, relasi dan sebagainya. Tapi semua yang ditawarkan dunia tidak ada yang kekal dan akan meninggalkan manusia saat kesulitan datang. Hanya Tuhan Yesus sajalah gembala yang sejati dan setia untuk selama-lamanya bagi kita domba-domba gembalaannya. Nah, pada saat ini seperti biasa saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran ya dari kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 14 dengan tema Yesus Gembala yang baik. Kebenaran yang pertama saudaraku, gembala yang baik rela berkorban untuk domba-dombanya. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 10 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Amin saudaraku ya. Tuhan Yesus tidak sekedar berkata ia mengasihi domba-dombanya, tetapi ia membuktikannya saudaraku dengan pengorbanan. Kata memberikan nyawa ini menunjukkan kepada salib Kristus atau kematian Kristus yang menggantikan manusia yang berdosa, yaitu kita saudaraku. Dan juga memberikan nyawanya artinya juga bicara tentang kasih yang total dan sempurna. Tuhan Yesus bukan gembala upahan yang hanya bekerja demi bayaran, demi uang untuk kebutuhan pribadi. Ia rela mati supaya domba-dombanya memperoleh hidup. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan tentang Mesias yang akan menjadi juru selamat dan berkorban bagi umat manusia. Kasih manusia bisa berubah saudaraku, dan seringkali memang berubah. Mengasihi misalnya manusia saat semua baik bisa mengasihi, tetapi meninggalkan saat keadaan sulit atau terbatas. Tetapi kasih Kristus, gembala yang baik, tetap setia sampai mati di kayu salib. Karena itu marilah saudaraku ya, kita saudaraku jangan meragukan kasih Tuhan Yesus saat kita berada dalam penderitaan atau dalam masalah atau problema. Salib adalah bukti terbesar kasih Kristus. Jadi orang yang telah diselamatkan harus hidup bersyukur dan taat saudaraku kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tetapi kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari membuka hati supaya saudara juga menerima kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu saudaraku menggembalakan kita. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak meninggalkan dombanya saat bahaya datang. Yohanes 10 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, "Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Lari karena ia seorang upahan dan tidak
memperhatikan domba-domba itu. Di sini Tuhan Yesus, gembala yang baik, membandingkan dirinya dengan gembala upahan. Gembala upahan, saudaraku, bekerja menggembalakan karena upah, karena bayaran. Tidak memiliki hati yang mengasihi kepada domba-dombanya dan melarikan diri bila bahaya datang, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Berbeda sekali, saudaraku ya. Tuhan Yesus tetap setia menjaga dombanya. Ia setia melindungi domba-dombanya. Ia tetap menjaga saat badai, saat masalah kehidupan ini datang. Nah, kemudian kata serigala, saudaraku, dalam ayat ini ya dapat melambangkan iblis yang jahat, saudaraku, kuasa jahat yang ingin menerkam domba-domba. Atau juga ajaran sesat yang bisa menyesatkan domba-domba. Bisa juga, saudaraku, serigala ini tekanan hidup dan masalah, problema ya. Apalagi saat ini sedang dalam kondisi begitu banyak krisis ekonomi, harga-harga naik, inflasi dan sebagainya. Atau mungkin penderitaan yang lain seperti sakit penyakit dan sebagainya. Kadang ya manusia itu meninggalkan kita juga. Seperti teman, sahabat bisa pergi. Dunia bisa mengecewakan. Ya. Pertolongan manusia terbatas, tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus, gembala yang baik, tetap tinggal bersama domba-dombanya. Jadi saat ini mungkin saudaraku ya, kita sedang menghadapi masalah. Saudaraku, jangan lari dari Tuhan Yesus yang gembala yang baik. Tetaplah percaya. Kalau saudara belum setia, setialah kepada Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia yang sanggup menjaga, menolong hidup kita. Nah, kita sebagai domba-dombanya, mari tetaplah dekat kepada Tuhan Yesus gembala yang baik supaya kita dijaga. Kita dekat kepada gembala yang baik melalui apa? Melalui doa, melalui ibadah, melalui firman Tuhan. Amin, saudaraku ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya secara pribadi. Wah, ini luar biasa. Yohanes 10 ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku," kata Tuhan Yesus, "mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Luar biasa. Hubungan Tuhan Yesus gembala yang baik dengan domba-dombanya atau umatnya bukanlah hubungan sekedar agamawi yang penuh dengan ritual-ritual, yang seringkali dingin, dengan penuh intimidasi, dengan penuh dengan syarat-syarat yang banyak tertentu, saudaraku. Tetapi saudaraku, hubungan domba dengan Kristus adalah hubungan pribadi yang erat dan baik. Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ya, kata mengenal, saudaraku, dalam ayat ini artinya apa? Intim atau dekat, saudaraku, intim, penuh perhatian. Ada hubungan kasih. Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal dombanya, saudaraku. Bahkan mengenal nama domba-dombanya, termasuk nama saya dan kita semua, saudaraku. Dia mengenal nama kita. Dia tahu air mata kita, dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita dan dia tahu masa depan kita, saudaraku, yang terbaik. Karena itu dekatlah kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dan domba-dombanya, kata firman Tuhan ini juga, saudaraku, mengenal suara gembalanya yang baik. Karena mau hidup dekat, karena mau hidup setia kepada gembalanya, sehingga tahu suara gembala, tahu. Karena bisa aja kita tersesat, kita pikir suara gembala tuh tahu-tahu suara dunia, suara setan, saudaraku ya, yang menggoda kita. Nah, saudaraku, untuk kita mengenal suara gembala kita harus setia mendengar firman Tuhan. Kita harus setia belajar firman Tuhan, mengikuti pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan, saudaraku, kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Domba yang dekat dengan gembalanya, saudaraku, akan aman. Akan aman, saudaraku. Tetapi domba yang jauh dari gembalanya bisa tersesat. Bahkan bisa diterkam oleh serigala-serigala buas. Oleh dunia yang buas, oleh setan yang buas. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Timur Tengah, saudaraku ya, konteks dari ayat ini, beberapa kawanan domba bisa bercampur, saudaraku, dengan domba-domba yang lain. Ya, saat penggembalaan. Tetapi ketika gembalanya memanggil domba-dombanya, domba-dombanya mengenal suara gembalanya itu. Gembala mereka sendiri lalu mengikutinya. Demikian juga orang percaya. Di tengah banyaknya suara-suara,
di dunia ini bercampur manusia dengan berbagai macam latar belakang. Tetapi saudaraku, domba-domba Tuhan Yesus tahu suara Tuhan Yesus. Kalau dipanggil dia datang. Kalau dikumpulkan dia bisa berkumpul, saudaraku ya. Karena itu mari kita menjadi domba-domba yang mengenal gembala kita yang baik, Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari saudaraku dari kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 14 bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik. Kebenaran yang pertama, gembala yang baik rela berkorban untuk domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus tidak meninggalkan domba-dombanya saat datang bahaya. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal domba-dombanya secara pribadi. Dan kita juga sebagai domba-dombanya mengenal Tuhan Yesus gembala kita. Yohanes 10 saudaraku ayat 11 dan 14 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik yang menjagai kami. Biarlah kami juga mengenal suaramu, mengenal Engkau sebagai gembalaku, gembala kami Tuhan, supaya kami jangan tersesat. Terima kasih Tuhan, jagai lindungi kami, biarlah kami menjadi domba-dombamu yang setia, yang taat kepada gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak tersesat, kami dilindungi dari niat jahat si iblis dan manusia, dari segala singa-singa dan serigala-serigala yang ganas, kami dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.